Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yabna kullu syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watan ad-diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan orang tua tiang, nini tiang, mami tiang, para penglingsir, sepuh agama, sepuh masyarakat, wabil khusus sanak tiang Bapak Camat Kecamatan Sukamulya, bapak-bapak, para asatidz, para guru, para pendidik, Bapak Ibu, keluarga tiang jamaah pengajian, di mana sesungguhnya malam ini adalah pengajian rutin yang kita isi di masjid kita ini, yang malam ini kita rangkaikan dengan niat mengambil berkah dari peristiwa mulia, suci dan penuh keagungan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa iyyakumullah wa hafizani wa iyyakumullah. Mengawali penyampaian pengajian pada malam hari ini, tiang tidak lupa mengajak pelungguh semua untuk mari kita menguatkan dan meneguhkan sifat dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia, nikmat dan kasih sayang Allah yang tidak pernah putus dikaruniakan kepada tiang, dikaruniakan kepada pelungguh, dan semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, semua ibadah-ibadah dan amal-amal soleh yang kita lakukan, itu kita niatkan menjadi bagian dari cara tiang, cara pelungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian tiang pelungguh termasuk dalam golongan hamba Allah yang pandai bersyukur. Nini, mami, para orang tua tiang, bapak ibu, keluarga tiang rahimakumullah. Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa agung dan mulia. Di awal suratul Isra, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa agung dan mulia itu dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat pertama dari suratul Isra ini, Bapak Ibu rahimakumullah, bukan hanya sebagai sarana di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi lebih daripada itu, seperti yang disampaikan oleh Al-Maghfurullah
Profesor Dr. Sayyid Alawi Abbas Al-Maliki dalam sebuah karya beliau An-Arwar Al-Bahiyah, di situ beliau menjelaskan bahwa ayat ini disampaikan oleh Allah sekaligus menjadi jawaban dan juga penolakan kepada orang-orang musyrik yang mengingkari dan mendustakan kebenaran dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebagaimana yang kita tahu dalam sejarah bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah ujian yang terberat para sahabat ketika baginda Nabi pulang dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Kenapa tiang menyampaikan seperti itu kepada pelunggu? Karena kita tahu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah peristiwa yang menjadi saringan dari para sahabat, mana di antara mereka yang kuat imannya dan mana di antara mereka yang lemah keimanannya. Sejarah juga menceritakan kepada kita bapak dan ibu sekalian, seuahanda mantuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perjalanan Isra dan Mi'raj, sahabat itiang tena pelinggih piro sangnya niki sahabat. Kita tidak berbicara orang kafir. Kalau orang kafir sudah karuan, golongan yang tidak percaya. Yang tiang ajak pelunggu membicarakannya itu adalah sahabat. Yang dimaksud sahabat adalah orang yang bertemu Nabi dalam keadaan sudah beriman kepada Allah. Itu yang tiang ajak pelunggu membicarakannya. Sepulangnya Nabi Isra Mi'raj, sahabat itu terbagi dua. Ada sahabat yang kuat imannya karena dia diberikan kekuatan iman yang kuat oleh Allah, maka Isra dan Mi'rajnya Nabi makin menambah, makin mantap dan kuat keimanannya, sebagaimana Abu Bakar, Umar ibnul Khattab dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi ada sahabat yang imannya lemah karena kebetulan mungkin mereka baru masuk Islam, berukna tama Islam, ampuk dalumbar nambi Isra Mi'raj, ditambah lagi dengan provokasi dari kaum musyrikin yang suka menyampaikan tuduhan yang tidak-tidak kepada apa yang dilakukan Nabi, termasuk Isra Mi'raj. Kan sudah saya bilang kepada kalian, kata orang-orang musyrik kepada umat Islam yang lemah imannya, Muhammad itu adalah orang yang suka membuat cerita pakai akal kalian, tapi kan kalian tidak mau mendengar. Yang dengan musyrik kepada orang-orang yang beriman, apa bisa masuk akal kalau Muhammad itu cerita dia Isra Mi'raj, berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, kembali lagi hanya sebagian malam. Coba kalian pakai akal. Nuka dengan musyrik noloh dengan beriman, masih lemah keimanannya. Kejeblak dengan beriman nenek. Muntah pikir-pikir tentu ya nabu nerima yale akal. Ya memang akal nggak bisa nerima kebenaran Isra Mi'raj kala itu. Kala itu akal tidak bisa menerima kebenaran Isra dan Mi'raj. Karena akal kala itu belum bisa menampung. Yang bisa digunakan untuk menerima kebenaran Isra dan Mi'raj itu hanya iman kepada Allah. Hanya iman kepada Allah. Kalau sekarang bukan hanya iman, kemajuan ilmu dan teknologi membuat tidak ada orang yang bisa menolak kebenaran Isra dan Mi'raj, munengka. Tetapi 1400
tahun yang silam, karena akal manusia masih terbatas, maka akal mereka tidak bisa menerima. Jadi mereka mengatakan, memang ya Nabi terima oleh akal, ditambah lagi dengan desakan-desakan. Akhirnya yang sudah beriman, yang imannya lemah, kembali kepada kekufuran atau murtad. Na'udzubillah min dzalik. Maka memperingati Isra dan Mi'raj, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, niat tiang pelungguh, harapan tiang pelungguh, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan sehingga kita bisa memiliki kekuatan iman, sehingga kita bisa memiliki kekuatan iman dengan berkah merayakan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian berikutnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada beberapa penjelasan ulama kaitannya dengan waktu terjadinya Isra dan Mi'raj yang penting kita tahu untuk menambah khazanah pengetahuan kita tentang Isra dan Mi'raj. Ulama sepakat bahwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi ba'dal bi'sah. Apa yang dimaksud dengan ba'dal bi'sah? Setelah dilantiknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi rasul. Itu tidak ada yang beda pendapat ulama. Semua sepakat Isra dan Mi'rajnya Nabi terjadi setelah baginda Nabi dilantik menjadi nabi rasul yang terakhir. Akan tetapi yang terdapat perbedaan pendapat ulama Bapak Ibu adalah bulan tempat terjadinya. Ada ulama yang berpendapat bahwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada bulan Rajab, dan ini adalah kaul jumhur, artinya pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa Isra baginda Nabi itu terjadi pada bulan Rajab. Ada juga yang berpendapat bahwa Isra baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada bulan Ramadan. Ada juga ulama berpendapat mengatakan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Tapi yang mengatakan terjadinya Isra Mi'raj pada bulan Ramadan dan bulan Rabiul Awal itu ketika beliau menyampaikan di dalam kitab, beliau menggunakan kata qila. Jadi ulama kalau menyampaikan pendapat, mengawali pendapatnya dengan kata qila, maka itu menunjukkan pendapat itu lemah. Maka jumhur ulama, kebanyakan ulama ahli sejarah dan ulama-ulama yang lain mengatakan bahwa memang betul Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada bulan Rajab, dan ini pendapat yang jumhur. Kemudian selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, ada juga perbedaan pendapat di kalangan ulama kaitannya dengan Isra Mi'rajnya baginda Nabi. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan berapa tahun sebelum hijrah baginda Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Ada yang berpendapat bahwa baginda Nabi melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu setahun sebelum baginda Nabi melakukan hijrah. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan baginda Nabi melakukan Isra dan Mi'raj itu 3 tahun sebelum baginda Nabi hijrah ke Madinah. Dan yang ketiga, ada juga pendapat ulama mengatakan baginda Nabi melakukan Isra dan Mi'raj itu 5 tahun sebelum baginda Nabi melakukan peristiwa hijrah ke Madinah. Lalu kemudian pendapat yang paling kuat, pendapat yang mana? Jumhur ulama mengambil pendapat yang kedua tadi, yaitu baginda Nabi melakukan Isra dan Mi'raj 3 tahun sebelum baginda Nabi melakukan peristiwa hijrah ke Madinah.
Dari mana pendapat yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah ini menjadi lebih kuat? Itu didasari atas usia turunnya Al-Quran, baik itu turunnya Al-Quran di Makkah ataupun turunnya Al-Quran di Madinah. Wahyu Al-Quran itu turun dari sejak wahyu pertama, jangkanda lantik Nabi Inta menjadi Nabi Rasul yang terakhir, sampai dengan ayat terakhir itu usianya sekitar 23 tahun. Nabi kita diangkat menjadi Nabi Rasul kan usia 40 tahun. Petang dasa tahun umur dan Nabi Inta pada ngangkat jadi Nabi Rasul. 50 tahun usia Nabi, artinya 10 tahun usia Nabi setelah diangkat menjadi Nabi Rasul, artinya 50 tahun di situ baginda Nabi berangkat Isra dan Mi'raj. Begitu baginda Nabi pulang, 3 tahun kemudian baru baginda Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Ulama kuat memberikan pandangan ini karena wahyu turun di Makkah itu selama 13 tahun. Kemudian wahyu turun di Madinah selama 10 tahun. Maka ulama mengatakan Nabi melakukan Isra Mi'raj itu pada usia 50 tahun. Perintah sholat baginda Nabi terima ketika Isra Mi'raj 3 tahun sebelum beliau hijrah. Setelah 3 tahun Isra Mi'raj baru baginda Nabi hijrah ke Madinah. 2 tahun setelah baginda Nabi berada di Madinah, tahun kedua Hijriah, akhir bulan Sya'ban, di situ turun perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Artinya perintah untuk melakukan puasa Ramadan. Jadi perintah sholat itu duluan turun 5 tahun daripada turunnya perintah melaksanakan puasa Ramadan. Duluan perintah sholat 5 tahun. Usia Nabi 50 tahun, di situ beliau Isra Mi'raj, di situ beliau menerima perintah sholat. 3 tahun setelah pulang Isra baginda Nabi hijrah ke Madinah. 2 tahun setelah berada di Madinah baru turun perintah puasa. Ya punan juluan 5 tahun. Perintah sembahyang no turun, perintah sholat turun, baru turunnya perintah puasa di bulan Ramadan. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, sehingga ini penting untuk kita tahu dan kita maklumi, bukan hanya penting dari sisi pengetahuan tentang kesejarahannya, tetapi pentingnya agar mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan tambahan keberkahan. Kita mendapatkan tambahan keberkahan, makin dikuatkannya keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah merayakan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hal pertama yang tiang sampaikan dalam pengajian Isra dan Mi'raj kali ini. Kemudian hal yang kedua, Bapak Ibu, dari kita memperingati Isra dan Mi'raj ini, kita ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya pelajaran dan nasihat dari Isra dan Mi'raj. Karena di dalam suratul Isra juga Allah nyatakan alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Perjalanan, kemudian tempat-tempat yang dikunjungi, yang didatangi oleh hamba kami Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu menjadi tempat yang diberkahi. Apakah memang tempat itu berkah duluan sebelum didatangi Nabi, atau bisa saja tempat itu menjadi berkah karena Nabi berkunjung padanya ketika Isra dan Mi'raj? Yang pasti Allah menyatakan tempat-tempat yang dikunjungi Nabi ketika Isra dan Mi'raj itu adalah tempat-tempat yang penuh keberkahan. Baginda Nabi pertama kali diajak oleh malaikat Jibril mengunjungi tempat namanya Yasrib yang sekarang disebut dengan Madinah. Dulu sebelum baginda Nabi hijrah
ke Yasrib itu namanya Yasrib, belum dinamakan Madinah. Datanglah baginda Nabi berhijrah ke Yasrib, lalu kemudian semua penduduk Madinah sepakat mengangkat baginda Nabi menjadi pemimpin mereka, memimpin pemerintahan yang akan memerintah mereka. Lalu kemudian baginda Nabi beserta semua tokoh-tokoh yang ada di Madinah dari semua kalangan, bukan hanya dari kalangan Muslim, Yahudi pun diajak oleh baginda Nabi bermusyawarah membuat peraturan. Lalu kemudian peraturan yang disepakati itu yang dijadikan pedoman oleh Nabi memimpin Madinah. Keadilan untuk semua, peraturan untuk semua, kemakmuran untuk semua. Maka terasalah oleh penduduk Madinah itu kehidupan yang damai. Damai dalam satu istilah bahasa Arab disebut dengan kata mudun. Kedamaian dan ketentraman itu salah satu ungkapan dalam bahasa Arabnya namanya mudun. Itulah sebabnya dari pengelolaan pemerintahan, keadilan yang diterapkan oleh Nabi, maka kota yang tadinya disebut Yasrib berubah nama dengan nama Madinah. Berubah nama dengan nama Madinah. Baginda Nabi SAW juga mengunjungi beberapa tempat-tempat yang al-muqaddasah, tempat-tempat yang disucikan. Ada namanya Baitul Lahmi, ada namanya Bukit Tur, dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua adalah tempat-tempat yang penuh keberkahan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala linuriyahu bin ayatina, kata Allah, menampakkan tanda-tanda kebesaran dan keagungan. Banyak yang Allah perlihatkan kepada baginda Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Beliau sampai di satu tempat bersama Jibril dan Mikail yang mendampingi beliau melakukan perjalanan Isra, di mana tempat itu beliau melihat pagi orang menanam, kemudian belum sore mereka sudah panen. Lelemak nananam, ya puna sore wahja begabah. Begitu seterusnya. Baginda Nabi SAW bertanya kepada Jibril, nangkura kerana dengan nenek Jibril, ya puna tutu tanamanna iwah tanam nanono barabaran dari beli buah na bagus buah na begabah. Nabi kita diberikan jawaban oleh malaikat Jibril, itulah gambaran umat dekaji ya Rasulullah, yang diberikan sifat mulia oleh Allah yang namanya sifat pemurah. Dari kemurahannya dia suka berimpak, dia suka bersedekah, dia suka membantu saudara-saudaranya yang tidak mampu. Jadi orang-orang yang suka bersedekah itu tidak perlu menunggu lama baru Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepadanya. Kemudian yang kedua, baginda Nabi SAW juga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adanya sekelompok orang yang sibuk memakan daging yang mentah, bau dan sangat menjijikkan. Sementara di tempat itu ada daging dengan bumbu yang enak, sehingga baunya juga membuat kita menjadi sangat ingin menikmatinya. Tetapi malah yang dia nikmati daging yang penuh dengan ulat. Empa imambu uletan, ya padang kerimpunna. Empa ibagus ragian aja, ya namele ngakenia, marabasanta. Baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, gambaran apakah manusia seperti ini wahai Jibril? Kata Nabi. Baginda Nabi SAW diberikan jawaban oleh malaikat Jibril, inilah gambaran umat dekaji ya Rasulullah, yang dimana mereka itu sudah punya istri, tetapi dia masih suka membeli jajan di tempat lain.
wah bedui ya awa lagu masih girang selingkuh bareng awan dengan. Jadi peringatan loh tiang, jadi peringatan loh pelinggih pe. Mun pemilih berumbuk malik bapak ibu ya pemeletang awan dengan. Silakan kalau memang mau nikah lagi, masih banyak gadis-gadis luwe dedara. Kenapa mesti tertarik kepada istri orang? Dengan igirang ngemele awan batur, ya, apalagi kalau caranya itu berlebihan. Itulah yang Allah perlihatkan kepada Nabi ketika beliau Isra Mi'raj dengan ngakan 4 uletan mambu, sementara 4 imai ia namele ngakan ia. Ya, daging yang enak itu adalah gambaran istrinya yang setia menunggunya. Ini menjadi peringatan bagi kita Bapak Ibu agar menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak baik seperti itu. Dan yang paling berbahaya kata ulama, kalau selingkuh dengan istri orang itu lalu dianggap hukumnya boleh. Kalau ada orang selingkuh dengan istri orang lalu kemudian dia menganggap hukumnya boleh, ulama mengatakan langsung ya sugul dengan agama Islam dengan nono seda syahadatna. Kalau selingkuh dengan istri orang dia anggap boleh. Maka mari kita sama-sama menjaga diri Bapak Ibu, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari fitnah seperti itu. Allah jauhkan kita dari fitnah seperti itu. Ketika baginda Nabi SAW berziarah ke neraka Bapak dan Ibu sekalian, baginda Nabi SAW banyak melihat, mohon maaf ibu-ibu, ternyata neraka itu banyak sekali dihuni oleh perempuan. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa dengan perempuan Jibril? Kumbena ke dengan nina makta keluikna jadi isi neraka. Malaikat Jibril menjawab, pertama, hunna yakpurnal ashirah. Wanita itu banyak menjadi isi neraka karena sedikit sekali mereka yang pandai berterima kasih atau pandai bersyukur dengan apa yang menjadi pemberian suaminya. Ibu-ibu, pira jak ngembang dari peangkan le bapak-bapak pesyukurin yang ge pesyukurinnya ngembang dari peselai alhamdulillah, ngembang dah pelinggih pesekat apalagi, ngembang dah pelinggih P1 apalagi ya demen pengembang sekat jak penjenguk ngembang karo belah enggak nakin tuang pe ya petuang ke lain. Ini namanya sikap tidak pandai bersyukur. Sikap tidak pandai bersyukur ibu-ibu terhadap pemberian suaminya, itu yang menyebabkan wanita itu banyak menjadi penghuni neraka. Ya pot yang sampai Allah pelingi pe ibu-ibu kangen tiang epe. Jadi pira jak ngembang dari pelek bapak-bapak tiang, mami-mami tiang niki sila kepesyukurinnya, mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan berkah. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, banyaknya wanita disaksikan oleh Nabi berada di dalam surga karena ternyata memang wanita banyak sekali yang tidak pandai menutup auratnya. Nih, persoalan menutup aurat ibu-ibu sekalian. Jadi di dalam agama kita, agama Islam itu jelas. Batasan aurat bagi wanita muslimah baik di dalam sholat ataupun di luar sholat adalah semua anggota tubuh. Lele poton naempe jangka poton bulu itu aurat pe jadi dengan nina. Ikang penggitan enggak narak dua muka dan telapak tangan. Baik jangkan pe sholat ataupun di luar sholat. Karena itu bagaimana? Silahkan ibu-ibu lamun pesugu lelek gen bale, gunakanlah penutup kepala atau terudung atau jilbab. Ya kanara pelinggih pesugul bale pe berjilbab. Apa alasan pe berjilbab? Awak toa ai kegen mele dele iya. Na toa ke apa lagu mun ya pe tutup yang kita nalik dengan dait salah pe nono. Bukan persoalan ketika ada orang melihatnya saja baru berdosa, lalu kemudian kalau tidak ada orang melihatnya tidak berdosa, tidak.
Jadi apakah dia tua, lebih-lebih muda, yang namanya menutup aurat itu adalah kewajiban Bapak Ibu. Kewajiban. Ya tasemel beh paran di tanah tuan munara dengan marni penak tuan amin PK din pebecat nasipang timpak Mekah lalu haji atau umroh. Pengkura tak takut. Kenapa takut dikatakan nak tuan? Nah, ndak usah takut, ndak usah khawatir. Karena itu EP pada endah menpegi tak batul berjilbab sila kangkan yayak naluelok komentar P. Ndak usah terlalu banyak komentar. Jangan suka memberikan komentar yang macam-macam ketika ada orang melaksanakan ajaran agama. Yayak naluelok komentar P. Kumbena karena bareh mun pe komentar akhirnya jerak dengan nonong jalanan ajaran agama. Bilang-bilang daya dapat tedeng EP komentar sehingga komentar P nyebabang ida jerak berjilbab tetap EP milu mu dosa. Tetap EP mu milu dosa. Kenapa? Karena sebab engkat-engkatan P ida jerak nutup aurat. Maka hendaknya saling mendukung, bahkan saling mengingatkan. Kakak pada jaga aurat tak. Karena agama memberikan ketentuan syariat menjaga aurat itu kan Bapak Ibu, hakikatnya cara agama untuk menjaga kehormatan kita menjadi manusia. Kenapa agama mewajibkan kita menutup aurat? Ya itulah cara agama menjaga kehormatan kita menjadi manusia. Kalau agama tidak mensyariatkan kita, kalau agama tidak mewajibkan kita menutup aurat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ampo ia tak nutup aurat gagelidung milih pempada yang di manuk kan tak mau kita. Itu sebabnya agama tutup aurat, kata agama tutup aurat supaya kemuliaanmu menjadi manusia hamba Allah terjaga dan terpelihara. Termasuk kepada adik-adik tiang remaja-remaja putri bijajarimpe pada lamun nama macam lalu saranda berpakaian munda subuh lilit genbali munda belelampan pe peringat ida dinda mun pe kangen aku jadi dengan toa pe ya nangati serampe berpakaian ingatkan ya pelinggih pe teduk jadi dengan toa jangan diam ingatkan nasihati bila perlu marah mun wahna bagus lepe meringat ida dan milih silang bila perlu untuk kita sama-sama menjaga mereka bijajarin tiang pelungguh generasi-generasi kita ini supaya selalu terjaga kemuliaan dan kehormatannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, berikutnya sebagaimana yang pelungguh maklumi bahwa Isra dan Mi'raj itu tempat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima kewajiban sholat fardu. Apa yang ingin tiang sampaikan kaitannya dengan niki? Pertama, tiang tenak pelinggih pesami, mari kita perhatikan sholat kita. Mari kita mendirikan sholat betul-betul dengan kepahaman ilmu. Bukan tiang pelungguh mendirikan sholat karena semata-mata ikut melihat orang seperti itu caranya. Karena itu ketika di sini ada majelis taklim kita malam Sabtu, bagian dari kajian majelis taklim kita itu ada tentang fikih, ikuti Bapak dan Ibu sekalian. Ikuti dan pahami. Karena mengaji fikih tentang sholat itu semua kita hukumnya wajib ain. Tiang pelinggih pesami tanpa kecuali sebelum pengerti paham kumbe cara mendirikan sholat, maka selama itu kita belum keluar dari dosa kewajiban kita belajar sholat. Lamun pelinggih pemilih jerak lelehkan kewajiban dosa mengaji bagaimana cara sholat, maka belajar sholat sampai betul-betul paham. Imbing kenana syarat sah, imbing kenana syarat wajib, imbing kenana rukun qalbi, qauli, fi'li, pahami. Dan itu yang menjadi bekal kita beramal untuk menunaikan kewajiban sholat. Jangan sampai Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, tiang pelungguh melakukan sholat lalu kemudian bacaan Fatihah kita yakna bagus-bagus.
Sering tiang sampaikan, malam ini juga tiang ulangi agar menjadi perhatian kita semua. Membaca Fatihah dalam sholat, Bapak Ibu, ya nak kanggo pada cara antam baca iya bareng tam baca Fatihah di luar sholat. Kalau kita membaca Fatihah di luar sholat, sebahagian dibaca lisan, sebahagian dibaca hati, tetap hukum nasah. Kalau baca Fatihah itu di luar sholat, karena ya ndara aran sah, ya ndara aran batal muntang baca Fatihah umpama muntang kepsilat zikir. Tapi kalau kita sholat, semua Fatihah itu harus dibaca dengan lisan, karena Fatihah itu adalah rukun qauli yarna. Namun pelinggih pembaca Fatihah ngaduati anak sah kumbena, karena Fatihah itu bukan rukun qalbi. Kalau ada yang baca Fatihah dengan hati dalam sholat, otomatis Fatihahnya tidak sah, dan juga otomatis sholatnya menjadi tidak sah pula. Harus lele bismillahirrahmanirrahimna sampai waladhdollinna itu harus diucapkan dengan lisan, karena membaca Fatihah dalam sholat adalah bagian dari rukun qauli namparan ke dalam kitab-kitab fikih. Sebagian di antara syarat sah kita baca Fatihah, kata ulama-ulama fikih, kalau kita baca fikih, mura'atul huruf wa mura'atul tasdidat, wajib tak perhatiannya hurufna, jangan kita baca ya Fatihah ya nak kanggo kurang, ya nak kanggo lebih, ya nak kanggo kurang, ya nak kanggo. Lalu berapa jumlah huruf Fatihah? Arab linggih pewah rekyangnya pira ke huruf Fatihah. Setelah diteliti dan dihitung oleh ulama, jumlah huruf Fatihah itu Bapak Ibu sekitar 138 huruf. Jadi muntam baca Fatihah di dalam sholat, ya nak kanggo kurang hurufna Fatihah ini lelegan 1 selenda sabalu. Munara dengan baca Fatihah dalam sholat, dia hanya membaca huruf Fatihah 135, maka bacaan Fatihahnya batal dan sholatnya juga menjadi tidak sah. Maka itu pentingnya kita mura'atul huruf, perhatian ya huruf Fatihah menjangkan baca ya di dalam sholat. Iya pigupuh-gupuh doang membaca, ya nak kanggo kurang Fatihah lelek 100 telenda sabalu bareh kape bukti yang balik perek yang itu muna kurang PWA tiang ya beke ustad PK kanggo beh tiang hitung yendah. Tapi kalau sudah ulama mengatakan demikian, ya pasti benar karena sudah dihitung. Berikutnya ketika kita baca Fatihah harus kita memperhatikan mura'atut tasdidat, harus tak perhatian sepedukna endah Fatihah. Ulama sudah menghitung dari bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, Fatihah itu jumlah tasdidnya ada 14. Jadi ya nak kanggo kurang lelek gen 14 sepedu muntam baca Fatihah gen dalam sembahyang. Nak kanggo kurang ya nak kanggo berombok ya nak kanggo. Ayai baca Fatihah tasdidna 12 gen dalam sembahyang ya nasah Fatihahna. Atau sangara dengan baca Fatihah bara-bara 16 tasdid nenda ya nasah. Harus tasdid dari Fatihah itu 14, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Inilah pentingnya kita memperhatikan sholat inama sebetulnya. Itu sebabnya kita kalau bertanya kenapa saya tetap sholat lagu masih doang aku girang gayuk maksiat, mungkin sholat kita belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan oleh ulama-ulama fikih. Maka momen kita memperingati Isra dan Mi'raj sila ina aman semeton jari ya na tiang nyampe Allah pelinggih pedoang, termasuk tiang mengingatkan diri tiang agar tiang teliti berhati-hati ketika melakukan sholat. Jangan sekali kita melakukan sholat itu asal-asalan, tidak memperhatikan rukun qaulinya, membaca sekedar membaca, tidak memperhatikan huruf dan tasdidnya. Maka jelas kalau cara melakukan sholat seperti itu, maka dia tidak akan bisa membentuk pribadi kita
menjadi pribadi yang mau menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Allah sudah berjanji, innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Lamun tetu panjakku mendirikan dan menunaikan salat itu sesuai dengan ketentuan syariat, maka Allah berjanji memelihara kita dari perbuatan keji dan mungkar. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu, perhatikan salat kita. Perhatikan salat kita. Kemudian kaitannya dengan salat juga ingin tiang sampaikan kepada pelungguh. Mudah-mudahan pelinggih pemilih, di samping kita melakukan yang fardu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, mengambil berkah kita memperingati Isra dan Mi'raj, tiang tenak pelinggih pesami tiang nini mami semeton jari keluarga tiang rahimakumullah, mari kita menambah solat-solat fardu kita juga dengan solat-solat sunnah. Iringi, dampingi solat fardu yang kita lakukan dengan solat-solat sunnah. Baginda Nabi SAW menganjurkan kepada kita minimal keluarga tiang rahimakumullah, solat rawatib yang kita lakukan mengiringi solat fardu, minimal kita bisa melakukannya 12 rakaat sehari semalam. Ahjal wahkelem 12 rakaat. Bagaimana perinciannya? Mulai dari subuh 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur 4 rakaat, 2 rakaat ba'da zuhur 6 rakaat, 4 rakaat sebelum asar 10 rakaat, kemudian yang terakhir 2 rakaat ba'da sholatil maghrib, sehingga totalnya 12 rakaat. Boleh pelinggih P kira-kira ngamalangnya? Mudah-mudahan jamaah sekalian gih, mudah-mudahan upaya kita untuk menyempurnakan, karena mungkin sulit Bapak Ibu keluarga tiang kalau kita melakukan sholat fardu lalu kemudian kita ingin sholat fardu kita itu sempurna. Apalagi pelinggih pesami tiang berbicara tentang khusyuk, berbicara tentang ikhlas, masih saja kita ditanya bagaimana cara kita khusyuk sholat. Nah, mun ya taini khusyuk sholat, marak basan pelinggih pesami tiang arak tepung-tepungna sholat fardunta tampel ya ngadu sholat sunnah, tampel ya ngadu sholat sunnah. Nenek sholat fardu yakna sempurna, sholat sunat abot pelinggih P. Nah, jangan kita malas Bapak Ibu. Nah, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat setelah maghrib. Itu totalnya 12 rakaat. Kenapa tiang anjurkan pelungguh melakukan ini? Karena dalam satu riwayat baginda Nabi menyampaikan, barang siapa melakukan sholat sunnat rawatib 12 rakaat sehari semalam, Allah mempersiapkan satu istana tempatnya di dalam surga. Jadi siapa yang datang Allah Ta'ala istana ke dalam surga. Lamun nabaulita dampingin sholat fardunta dengan sholat sunnat 12 rakaat sehari semalam. Bagus kalau ada dari pelungguh zuhur qobliyahnya 4 rakaat. Apalagi mun pelinggih P girang abot-abot uras tengah kelam tahajud. Kalau kita tahu diri bahwa tengah malamnya kita malas tahajud, usaha yang qobliyah zuhurnya 4 rakaat. Kata ulama, kalau kita bisa melakukan sholat sunat qobliyah zuhur 4 rakaat, maka desida Allah ngembang ita pahala, marak pahalan dengan gawe tahajud itermal. Jadi lamun pingat itermal umpama kelem nenek ya pe tahajud, kelem niki ya pe tahajud. Besok usahakan qobliyah zuhurnya 4 rakaat dengan 2 kali salam. 2 rakaat salam, uras pelinggih pemalik salat 2 rakaat salam. 4 rakaat qobliyah zuhur yang kita lakukan itu bisa mengganti pahala tahajud tengah malam. Yang lebih afdal tentu pelinggih P tahu tahajud tengah kelam, di samping itu juga kita melaksanakan qobliyah zuhur 4 rakaat atau minimal 2 rakaat. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya karena waktu waraisa tadi. Iya. Jadi dakakna ahkedi lagu mudah-mudahan P pada pahamin yang gih. Mudah-mudahan pelinggih P mahaminnya dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa kita amalkan
apa hal-hal baik yang pelungguh anggap dari apa yang tiang sampaikan, mari kita sama-sama amalkan. Apa pesan-pesan penting, nasihat-nasihat penting dari peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi agar tidak sampai terjadi kepada kita, maka kita jauhi. Kita jauhi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan perayaan Isra dan Mi'raj kita malam ini memberikan berkah bagi kita dengan kuatnya keimanan, kuatnya prinsip keislaman kita, dan makin sempurnanya cara-cara pengamalan keislaman kita, cara kita beribadah kepada Allah, cara kita melakukan muamalah dengan sesama hamba Allah, dengan berkah kita memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini. Wabil akhir Bapak Ibu, tiang mohon keikhlasan pelungguh kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah, karena kebetulan tiang tahu salah seorang jamaah pengajian ya, setiap pengajian malam Sabtu di masjid, kebetulan beliau itu rajin hadir pengajian di masjid, dan juga boleh yang katakan tidak pernah absen melakukan sholat berjamaah di masjid. Keluarga kita, jamaah kita, Bapak Muhammad Ali ya, saat ini dalam keadaan kurang sehat, beliau sedang menjalani opname di rumah sakit. Kita doakan beliau dengan barokah kita memperingati Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan nabecat ngangkat penyakit diganti oleh Allah dengan kesehatan keafiatan. Begitu pula sang nara jamaah ya tatuang ida dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan sakit, semua tanpa kecuali keluarga kita yang dalam keadaan kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan Allah segera memberi kesehatan yang sempurna sehingga kita bisa kembali berjamaah, beribadah dan juga bersilaturahim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. La tada'illahumma fina wala minna wala ma'ana wala man yatba'una syaqiyya wala matrudan wala mahruma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.